wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa rasulina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat maghrib masjid Quran kompleks Mas yang Allah. Pertama-tama kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-12 Rabiul Awal. Jadi mestinya malam ini maulid sebenarnya. 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 27 September 2023. Besok tanggal merah bagi pegawai negeri sehingga bisa istirahat. Pada malam hari ini pengajian kita mulai dengan ayat 17 dan seterusnya dari surah As-Sajdah surah ke-32. Surah ini ayat ini sebagaimana ayat 16 dan ayat 15 adalah membicarakan tentang balasan atau ciri-ciri dan balasan bagi orang-orang yang beriman. Kalau sedikit kita ulang, di ayat 15 dikatakan ciri orang beriman itu adalah mereka selalu sadar dalam zikir. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Sadar dalam zikir, lalu kemudian dampak dari kesadaran itu mereka sujud bertasbih memuji Tuhan mereka dan mereka tidak sombong. Nah, itulah sikap dan sifat dari orang beriman. Jadi orang beriman itu salah satu dari sikap dan sifatnya adalah kesadaran dalam zikir. Nah, maka di masyarakat nanti kesadaran dalam zikir ini bervariasi bentuknya. Ada yang membangun majelis zikir. Dulu Ustaz Arifin Ilham membuat padepokan Az-Zikra sampai berjual madu, dijual banyu, ya macam-macam ya. Jadi variasi bentuk kesadaran zikir itu macam-macam. Ada nanti yang mengembangkan tarikat. Ya. Di kampung sekarang sangat ramai tarikat-tarikat itu. Baju putih beredar, putih beredar. Kemudian nanti minumnya baju putih juga. Kalau putih itu tarikatnya. Macam-macam tarikat ini tergantung penciptanya. Ada tarikat Alawiyyin, ada tarikat Qadiriyah, tarikat Samaniyah. Bahkan nanti kesadaran zikir itu juga berbentuk tarian-tarian. Jadi jangan nanti kalau melihat orang berzikir, boleh sambil dijoget, memang ada. Jadi tergantung masing-masing ya. Artinya kalau mana gitu ya, tentu dengan pertimbangan kesahihan atau keabsahan dari kesadaran zikir ini. Ada yang berzikirnya bersama habis sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Terus berzikir habis sholat. Makanya mazhab yang berzikir bersama habis sholat ini menuduh nanti Masjid Muhammadiyah itu kalau berzikir sehingga salam dan ayat. Kalau dia ingin menjelaskan supaya dia memiliki semacam wawasan perbandingan. Nanti urusan memilih, misalnya dia namanya memilih presiden juga.
Ya, Kulon ini kan bisa juga mana orang dipilih kan? Gimana orang dipilih itu orang kira jadi, kenapa nggak jadi dipilih? Jadi apa? Memilih nggak jadi. Jadi saya kira kesadaran zikir ini bervariasi sekali sejak zaman sahabat sampai sekarang. Ada zaman Nabi itu orang yang di zaman sahabat itu orang yang di masjid itu bagaimana? Jadi apa namanya? Kesadaran zikirnya itu berada di tempat di tempat khusus yaitu masjid. Di masjid itu ada namanya sudut, namanya subbatul masjid. Konon kabarnya disitulah mereka berkumpul. Mungkin itu yang menjadi dasar kemudian teman-teman jamaah tabligh yang sekarang juga banyak diminati. Kenapa diminati jamaah tabligh itu? Karena kesadaran zikirnya berada di tempat yang khusus yaitu masjid, dan secara psikologis juga itu menjadi dalam tanda petik ya pelarian dari hiruk-pikuk kegalauan dan mungkin juga kekacauan dunia ini. Aku disini waktu kada umpat di mata tabligh ini baru bakal lagi itu menurut ini di ulang tinggalkan tolong kami bakal lagi ya ada itu ya ada. Tapi itu maksudnya ini pengalaman orang ya terkait dengan soal aktivitas jemaah tabligh ini. Beda dari kita kalau berzikir di rumah, lawan berzikir di masjid. Ya, jujur aja memang perbedaannya tempat beda kan. Tapi suasananya maksudnya beda. Beda dari berzikir seorang lawan di masjid orang. Ya. Kan khuruj kan keluar rumah 10% dari hidupnya keluar, maka sebulan 3 hari. Rasanya jemaah hubungan programnya juga mana ada pinang doang, buat khuruj ada pinang doang malam-malam, apalagi siang. Jadi itu masing-masing nanti mengimplementasikan idza zukiro ini memiliki kesadaran zikir muncul dalam berbagai bentuk, dan saya kira ini tidak usah diperdebatkan ya. Kenapa? Karena ini soal selera masing-masing, dan saya kira soal bid'ah, soal khurafat, tahayyul itu sudah agak basi ya untuk diperbincangkan sekarang untuk melihat implementasi soal-soal zikir. Nah, ada juga orang yang berzikir, misalnya kan melalui model-model peringatan Maulid. Peringatan Maulid ini juga berkembang. Saya ingat tahun 80-an. Itu Maulid ini kalau di Baraba itu namanya Syaraful Anam. Asalah ya. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum. Itu seiring itu didatang saja. Ya paling sedikit lah. Pergi ke Amuntai, Maulid Adibari. Pergi ke Kandangan, orang bulu kan, karena kancang, jadi sudah tidur orang menangan itu kancang, sampai bermaulidan itu sangat kancang, suara itu melenting. Yang dibaca apa? Maulid Al-Barzanji 18 April. Ada sanggup orang baca 18 April itu panjang. Jadi berapa dibaca? Ya kira-kira 3 setengah. Dibaca langsung marhaban, langsung buka. Karena berarti itu hari semua, kan dibaca lagi. Semua di sini tanda hari yang tiga. Karena membacanya itu model kayak balaku dan melenting suaranya.
Al-jannatu wa na'imuha sa'dun. Kita ini kan dalam biasa belah. Jadi pernah ya belajar melakukan. Jadi variasinya macam-macam. Rantau mungkin sama kandangan. Kemudian Benua juga masih sama karena satu wilayah dengan kandangan. Nah, ke Martapura sudah campuran. Martapura itu Adibayada, Al-Baljiada, dan mungkin pada waktu itu juga Al-Habsyi mulai muncul. Sekarang Al-Habsyi yang mengalahkan semuanya. Karena apa? Karena Al-Habsyi ini pertama dipopulerkan oleh berbagai tuan guru dan para abadi. Kemudian juga masuk instrumennya, alatnya, terbangnya. Nah, ini namanya yang terbang ini. Jadi kalau tidak mengantuk sedikit, gencang ini menjatuh langsung. Oh, karena terbangnya itu kalau orang terbangan itu gampang. Kalau karucaknya halus saja tak, tapi kan gampang ada nangku. Dan tampaknya juga mereka memahami membaca syair-syair maulid ini merupakan bagian dari implementasi kesadaran zikir. Karena nanti muncul zikir itu dalam perspektif masyarakat bukan hanya zikrullah, tapi juga zikir Nabi Muhammad. Jadi mengingat Nabi Muhammad itu bagian dari hal yang diajarkan dalam maulid. Memang seperti ada dalil, misalnya ketika kita membaca tahiyat, ada satu kata yang kita baca, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa artinya? Assalamualaikum. Mudah-mudahan keselamatan tercurah diberikan oleh Allah kepada engkau, ayyuhan nabiyyu, hai nabi, hai Muhammad, wa rahmatullahi, demikian juga rahmatullah, wa barakatuh, dan juga berkah Allah. Jadi seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Nabi Muhammad, menggunakan kata ganti orang kedua. Kak itu kata ganti orang kedua. Bahasa Arabnya namanya dhamir mukhatab. Itulah kemudian yang menjadi dalil di kalangan masyarakat. Kita bukan hanya ingat kepada Allah, tapi juga kita ingat kepada Nabi kita. Maka ketika di dinding ada kalimat Allah, itu ada nanti Muhammad di sebelah kirinya. Sini ada. Oh, berarti lain segini. Kalau itu Muhammadiyah keduanya lah. Di beberapa masjid nanti sebelahnya Allah Jalla Jalaluh, sebelahnya Muhammad Rasulullah. Sini ada lain ini sampai ke atas melihat di atas Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Nah ini aja ada ini Subhanallah. Tiga rakaatnya apa ini? Oh, itu Fatihah itu. Yang bulan di atas itu Fatihah. Nah, itu Fatihah tapi ditulis dengan kaligrafi, dengan tulisan Latin. Kalau yang di kaca berukir ini Asmaul Husna. Nah, jadi kalau orang mau baca Al-Asmaul Husna, orang berputar ke sini. Tamatlah Asmaul Husna. Sama dengan di Sabila Mu'tadim juga diputar ke sini. Asmaul Husna. Nah itu kira-kira Fatihah tuh bagi orang yang berapa lapar dulu udah berapa? Memang lagi kan Pak. Kalau baca takbir Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar.
mengingat Nabi. Maka salah satu kalimat itu ada, saya lupa sudah saya. Irhamil mauta biliqaika, berikanlah rahmat kepada orang-orang kami yang sudah meninggal dengan biliqaika, dengan bertemu kepada engkau. Jadi pertemuan dengan Nabi itu bukan hanya sekarang, tapi juga bagi orang-orang yang telah meninggal, mereka juga dimohonkan kepada Allah agar mereka bertemu dalam dunia gaib, dalam dunianya. Bahkan di masyarakat nanti ada satu keyakinan, kalau dibaca Thala'al Badru 'alaina, itu Nabi datang. Lalu nanti ada air yang dibuka tutupnya. Dulu pada mulanya cangkir kecil seperti ini, ditutup, dibuka, kemudian berubah menjadi botol yang agak besar. Sekarang itu pakai galon, airnya itu pakai galon. Jadi jangan lagi nanti kalau orang maulid ada galon. Nah itu air yang dipahami oleh masyarakat sebagai air yang membawa keberkahan, karena dirasakan Nabi pasti. Ada kalau ini kalau tadi mereka dan awas kita bacaan Maulid Al-Habsyi itu kan ada ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamalik, kan, sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, fa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamalik, sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu artinya apa itu? Ayyuhal mustaquna, wahai saudara-saudara yang rindu, ila ru'ya jamali, untuk melihat keelokan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi, berselawatlah kepadanya. Jadi salawat itu pun dipahami dalam konteks pertemuan dengan Nabi Muhammad. Bahkan nanti salah satu kalimat yang dibaca di dalam Al-Habsyi ada kalimat salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Apa artinya? Artinya bersalawatlah kita dengan salawat itu ittisal, bersambung. Apa ini yang bersambung? Ruhul musalli, jiwa orang yang bersalawat alaihi, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini semacam pengembangan dari kesadaran zikir, bukan hanya zikir kepada Allah, tapi zikir kepada Nabi Muhammad. Sehingga nanti juga di dalam Maulid dibahas tentang aspek fisik Nabi. Misalnya Nabi itu seperti apa, mukanya kayak apa, mata sirin kayak apa, mulai sirin lahir itu kayak apa. Hadara, kalau di dalam berjanji nanti ada kalimat begini. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Hadir ketika Nabi itu dilahirkan, Asiyah dan Maryam. Siapa itu Asiyah? Asiyah itu zamannya Fir'aun. Berapa ratus tahun itu sebelum Nabi Muhammad lahir. Wa Maryam ibunya Nabi Isa, 700 tahun. Nabi lahir 571 Masehi, berarti 571 tahun yang lalu hadir kepada Siti Aminah.
ini kan itu tadi ingin menggambarkan Nabi itu sesuatu yang di luar dari alam nyata, karena komunikasinya juga melalui dunia yang lain. Bahkan nanti ada penjelasan juga di dalam berjanji, wa sallallahu alaihi wasallam nazibah. Nabi itu lahir bersih, kadaba memandian bersih, maktunah sudah berhitam, makatu as-surrah sudah berdatak tali pusarnya, makhulatan bahkan berjalan mata. Ada itu dalam bahasa. Wa sallallahu alaihi wasallam naziban maktunan maktu as-surrati makhulatan biyadil qudratil ilahiyah. Itu nanti katakan tadi dibaca melenting suaranya. Ada orang ini, orang sebelah jangan ada orang ini. Ada anak kedua belahnya sini karena ada. Tapi ada 5 aku aja. Itu pasti tahu bagaimana dikatakan dibaca dengan suara yang sangat nyaring tinggi kan. Tapi menikmati juga loh kalau kuliah anak bulan Maulid, menikmati juga suasana membaca syair-syair itu dengan suara yang tinggi itu terasa betul bahwa ini suatu tradisi yang berbeda dari Banjarmasin. Kalau di Banjar ini sudah campur-campur sudah. Kalau di kampung masih ada hal-hal yang asli, yang genuine, kearifan lokal yang genuine dan asli. Nah jadi kemudian tentang mengingat Nabi ini berkembang, Nabi juga dikatakan hadir berkembang, bahkan ada orang yang kemudian datang ke Masjid Nabawi itu juga membayangkan Nabi itu hadir ya. Kemudian menyapa Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Membayangkan katanya seolah Nabi itu bangun hadir menyambut kita ketika ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu ini sebenarnya model-model pemahaman yang perlu dikritisi. Karena begini, kalau kita membaca soal zikir, memang zikir itu zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Hai orang beriman, ingatlah Allah sebanyak mungkin. Wa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surah Al-Jumu'ah. Kalau sudah selesai sholat, kata Allah, bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah, tapi jangan lupa banyak-banyak mengingat Allah agar kamu berhasil, sukses. Nah, jadi tampaknya memang zikir Nabi ini ada problem di sini. Ya, ada problem. Problem pertama tidak jelas dalilnya. Yang kedua mungkin juga akan menjadi sesuatu yang membawa kita kepada kultus berlebihan kepada Nabi. Nah, oleh karena itulah saya kira kenapa di dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu disebut namanya 4 kali. Pertama surah Ali Imran, yang kedua surah Al-Ahzab, yang ketiga surah Muhammad, yang keempat surah Al-Fath. 4 kali saja Nabi kita itu disebut namanya. Kalau dalam surah Ali Imran itu, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu ayah dari salah seorang kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan nabi terakhir. Itu kasusnya Zaid bin Sabit atau Zaid bin Harisah, Zaid bin Sabit yang dijadikan anak angkat Nabi. Lalu dia mengaku saya ini anaknya Muhammad.
saya ini apa? Lalu yang lain juga ingin menjadi anak angkat Nabi Muhammad. Nah, akhirnya turun ayat, maka Nabi Muhammadun aba ahadim irrijal. Muhammad itu bukan ayah kalian, walakin Rasulullah. Dia diutus oleh Allah kepada kalian. Nah, jangan berebut jadi orang tua angkat, menjadi anak angkat. Yang kedua, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebagaimana sebelumnya juga telah dikirim rasul dalam surah Al-Ahzab. Ayat ini bercerita tentang Nabi kita meninggal dunia. Lalu di antara para sahabat katanya ada yang tidak percaya, termasuk Sayyidina Umar. Tidak percaya Nabi wafat. Mungkin maksud Umar itu bukan berarti Nabi itu pada baca mati, tapi maksudnya terlalu segera Nabi wafat dalam umur yang tidak terlalu tua, 63 tahun. Masyarakat masih mengharapkan beliau hadir di tengah masyarakat, lalu meninggal. Jadi seperti tidak percaya. Nah, padahal sudah ada ayat, tidaklah Muhammad itu melainkan rasul dan dia manusia. Qad khalat min qablihi rusul, sebagaimana sebelumnya juga telah diutus manusia pilihan sebagai rasul. Konsekuensi dari manusia meninggal dunia. Apa imata au qutila in qalabtum ala aqabikum, kata. Apakah kalau seorang rasul itu meninggal karena sakit atau meninggal dalam peperangan, kalian kembali ke dalam agama nenek moyang mereka kalian? Nah, itu dikritik oleh Al-Quran, sikap orang tidak percaya Nabi meninggal. Nah, jadi berarti kan Muhammad disebut sebagai rasul juga. Dalam surah Muhammad ayat lagi kan itu dikatakan begini, innal ladzina amanu wa amanu bima nuzila ala Muhammadin kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Allah akan mengampuni dosa mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Berarti tentang kerasulan juga ini, bukan tentang kelahiran. Nah, yang terakhir adalah di ayat terakhir surah Al-Fath. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Muhammad itu asyidda'u 'alal kufar. Mereka tegas kepada orang-orang kafir yang menyerang mereka. Ingat itu. Maksud asyidda'u 'alal kufar itu bersikap tegas kepada orang yang menyerang mereka. Tegasnya apa? Lawan. So, nanti kalau menerjemahkannya, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu tegas kepada orang kafir, tidak mau melakukan ini. Itu bahaya penafsirannya itu. Jadi penafsirannya itu harus pas, tegas kepada orang kafir yang menyerang mereka. Karena ayat itu ayat tentang perang sebenarnya. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu antara lain cerita ini bai'atul ridwan. Bai'atul ridwan dilaksanakan pada masa Nabi mau umrah kan, lalu dicegat oleh orang-orang Makkah tidak boleh masuk Makkah. Lalu berunding, terjadilah di situ bai'atul Hudaybiyah. Nah, lalu di situ ada yang memprotes, ya Rasul, kita harus lanjut aja. Kalau apa-apa kita lawan, kita sudah banyak mengikut. Kata Nabi jangan. Sudahlah kita lakukan perundingan, Nabi balik ke Madinah dengan perjanjian tahun depan bisa melaksanakan umrah. Maka ayat terakhir di situ asyidda'u 'alal kufar. Mereka tegas kepada orang kafir yang menyerang mereka. Kalau tidak menyerang, bersaudara kita dengan siapapun yang berbeda agama. Silakan bermuamalah, boleh.
asal jangan melakukan perkawinan dan lain-lainnya. Ada yang mentraktir makan orang non-muslim udah gitu, itu lagi dia, udah lagi, ayo makan. Sebagaimana juga mereka kita ajak, ayo makan. Asal yang dimakan itu yang halal dan thayyibah. Kalau halal dan thayyibah itu wong Solo ya, halal. Ya wong Solo. Nah, jadi seperti itu Nabi kita. Hanya 2 orang Nabi yang diceritakan soal kelahiran itu. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Yahya. Nabi Isa itu wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yaqamu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Selamatlah kata Isa pada saat aku dilahirkan, dan selamatlah aku insyaallah pada saat kematian, dan insyaallah juga selamatlah aku pada saat dibangkitkan. Apa maksudnya selamat kelahiran ini? Ada yang mengatakan tinggi dalil ulang tahun, happy birthday tuyul itu dalilnya? Bukan. Itu maksudnya Nabi Isa itu mengatakan saya diselamatkan oleh Allah pada saat kelahiran. Kenapa? Karena prosesi kelahiran Nabi Isa itu tidak normal. Pertama, tidak normalnya tidak punya ayah, ada dokumentasi. Yang kedua, Siti Maryam kan dituduh sebagai penzina, maka akhirnya dia harus menjauh dari rumah demi menyelamatkan anaknya saat mati. Mungkin pada waktu itu ceritanya saya kira orang di sekitarnya marah dengan Siti Maryam. Maka kalau lahir nanti anaknya juga mungkin menjadi sasaran amarah mereka. Lalu Siti Maryam menjauh dari tempat tinggal ke hutan. Bahasa Arabnya pantabaz nabi makanan fasiyah. Siti Maryam mencari tempat yang jauh, makanan tempat fasiyah jauh. Mulai pemunjunan itu dijadikan mantra pemunjun. Pantabaz nabi makanan fasiyah. Dia bawa umpamanya. Jadi kalau dilakukan makanan fasiyah, dia tak meniwak dia. Padahal ada kaitannya sama sekali. Cuma bukan ilmu pemunjunan itu juga ada ilmu juga. Kalau tujuan dulu dari pemunjun ya, ini makanya 20.000. Nah ini makanya boros nih berapa nih? Ini makanya 30. Ada dulu. Nah ini ketiup ya. Bahari masalah wah ini kan ada lagi bang, karena wah ini unjungnya sudah pakai tiba sekarang. Kayak antena itu kan. Nah jadi kita memilih unjung itu dari bulu yang dibawa dari kenangan dari mana? Ini mana jadi gigi haruan kayaknya. Ini kalau untuk memahir ini pengenaan, karena di bagian bawahnya ini ada gambar gigi haruan. Mulai ini jalan aja. Ini aja kalau pada pengunjungan kan tadi melihat kan ya, kita ada pengunjungan. Mengalami juga. Jualnya tak itu jual kunjungnya paling berujung dah. Ya tak, mana aja yang ada berujung ada bajunya. Kunjung ada berujung lah, pampat kunjungnya. Pantabas Nabi ini makanan pasti. Sama dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya itu juga sama. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa aku kata Yahya diselamatkan oleh Allah pada saat lahir. Mudahan Allah selamatkan pada saat mati dan pada saat dibangkitkan. Kenapa? Karena Nabiullah Yahya juga lahirnya dalam kondisi tidak normal. Tidak normalnya di mana? Ibunya sudah tua. Mungkin umurnya sudah tua, bahkan mandul kan, tua mandul, tapi Allah beri anak. Kalau secara medis kan, kalau orang sudah tua lalu melahirkan anak pertama, itu kira-kira semua dokter akan menyarankan ke rumah sakitnya juga. Karena kalau apa-apa nyaman pertolongannya. Nah,
Beda kalau anaknya 10 melahirkan usia 60, yang ke-10 itu insya Allah selamat aja karena sudah 9. Yang ke-10 umur 60 tahun. Kalau ini umur 60 tahun misalnya melahirkan anak pertama dan sudah menopause dan sudah dinyatakan mandul, itu menurut ada hambatan, tapi selamat. Dan Nabi Yahya itu sebelum lahir Pak, sudah dingarani oleh Allah, ngarannya Yahya. Yahya itu bahasa kita artinya hidup. Ada bahkan ngaran orang Allah. Ada Allah. Itu di Tuhan dulu. Ada bagus karena ngaran Allah. Nah di sini apa yang bilang? Anak ini beberapa orang sudah tidak lahir meninggal. Nah akan datang yang bilanya lahir pengaruhnya Allah, karena Allah ini kalau meninggal itu juga katanya kuat ya orangnya, ikatnya orang akhirnya nikah. Ada dulu masuk orang kamu ikut kau ini nggak tahu memang ada daftar. Jadi Nabiullah Yahya itu belum lahir Yahya, ismuhu Yahya, namanya kata Tuhan namanya Yahya nanti hidup. Makanya ngaran itu kan lalu orang menyebut ngarannya tapaul. Jadi di ngaran itu mudah-mudahan sesuai dengan makna daripada ngaran itu. Siapa ngarannya? Muhammad Tawil. Tawil kan tinggi karena umatnya ini kan rendah putih kan, abahnya ini tinggi dirang. Jadi dia umatnya kan mudah tinggi gaya abahnya, putih kayak umatnya. Sehari lahir kembali. Nah, lalu tinggalannya Muhammad Abiyat Tawil. Muhammad Abiyat putih katanya, Tawil tinggi. Jadi doa kan. Akhirnya ya karena makanannya banyak dan sebagainya, tidak tinggi awalnya. Nah asalnya kita kabur tadi kita berputih. Hanya kabur aja kan. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, soal kesadaran zikir ini macam-macam biasanya di dalam. Tapi menurut ya zikir ini zikrullah lagi. Jadi kita berzikir kepada Allah itu baik melalui tahlil la ilaha illallah, melalui takbir Allahu akbar, melalui tahmid alhamdulillah, melalui tasbih subhanallah, melalui hauqalah la haula wala quwwata illa billah, dan macam-macam seperti yang diajarkan oleh Nabi di dalam Al-Azkar. Ada satu kitab namanya Al-Azkar tulisan Imam Nawawi, itu menjelaskan tentang zikir. Hasan Al-Banna juga mengumpulkan beberapa zikir Nabi yang kemudian kita kenal dengan Al-Mahsurat. Sehingga saya juga dulu Ustaz Haji Abdul Muiz itu menulis buku atau wasilah, artinya apa yang dibaca pagi-pagi, baca petang, baca sore dan sebagainya. Nah, itu semuanya zikrullah, bukan zikrul Muhammad. Nah, tapi tadi dalam masyarakat ini muncul karya-karya zikir menjadi zikrul Muhammad. Ya kalau Bapak itu kan masing-masing kan, tapi saya kira ya, kita harus semakin belajar mana yang begitu, mana yang bisa dilakukan. Jangan. Ini yang Bapak belum jelaskan dan selebihnya bisa dimutarakan juga pada beberapa ayat Al-Quran, antara lain tadi ayat 15, 16, 17, 18, 19 saja. Karena Allah wa yakum ajma'in subhanahu wa ta'ala